Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran semester genap. Mudah-mudahan di awal semester ini kita semakin bersemangat untuk mengikuti pembelajaran, meskipun sebagian masih tetap ada di rumah atau kita melakukan pembelajaran daring online ya. Harapan saya kekurangan-kekurangan yang ada di semester ganjil kemarin itu dapat terpenuhi di semester genap ini, agar nanti kamu tidak ada kendala ketika dalam penerimaan rapot kenaikan kelas. Kita baca Al-Fatihah dulu. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semuanya, bapak ibu guru kita semuanya, teman-teman kita, saudara kita sebangsa dan setanah air Indonesia diberi kesehatan oleh Allah, terlimpahkan rahmat dan taufik dari Allah Ta'ala, mudah-mudahan dijauhkan dari segala penyakit, khususnya penyakit corona. Mudah-mudahan corona segera hilang dari bumi ini ya Allah. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang barokah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah ala hadiniyat sholihah biridhaka ya Allah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa sallam min syekhina wa syai'ulillah lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillah, baiklah anak-anak, hari ini kita memasuki bab yang pertama di semester genap atau bab yang ke-8 urutannya di buku paket kamu. Kita akan belajar tentang cara meneladani sifat-sifat mulia dari para rasul Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah memilih seseorang untuk dijadikan utusannya untuk menyampaikan risalah wahyu dari Allah. Di bab ini anak-anak, pembelajaran kita akan fokus pada rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul. Masih ingat ya rukun iman? Ada berapa rukun iman itu? Ada 6 ya, betul. Ada 6. Yang pertama, rukun iman kepada Allah sudah kita pelajari di semester ganjil di kelas 7. Semester 2 kelas 7 kita mempelajari iman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan kembali di semester ganjil kita mempelajari iman yang ketiga, rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Dan sekarang ini kita mempelajari rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada rasul-rasul Allah. Nah, nanti pembahasan kita dari iman kepada Rasul ini akan kita uraikan menjadi 3 hal. Yang pertama tentang pengertian iman kepada para Rasul. Tentunya dengan iman ini kita pengertian iman ini merujuk pada tugas para Rasul seperti apa, biar tahu. Selain pengertian iman, kita akan belajar sifat-sifat Rasul. Arti Rasul atau orang diutus oleh Allah sebagai Rasul itu memiliki sifat-sifat tertentu yang harus kita ketahui. Sifat Rasul ini ada sifat wajib, ada sifat jaiz dan sifat mustahil. Nanti dari sifat ini kita akan ketahui kemuliaan ada 5 rasul. Dari sekian rasul itu ada 5 rasul yang dipilih Allah yang memiliki gelar ulul azmi. Selanjutnya kita juga mempelajari kisah perjuangan 25 rasul. Itu ada di buku paket semua, bisa kamu baca lebih lengkap nanti. Itu adalah merupakan kisah-kisah umat yang terdahulu. Ada yang dusta, ada yang durhaka dan sebagainya. Setelah mempelajari ini diharapkan nanti ada hikmah yang dapat kita pelajari, yaitu yang pertama bisa mewujudkan sikap yang mulia sehingga kita bisa menjunjung tinggi kejujuran dan amanah, dapat dipercaya ya. Terus yang kedua bisa menjauhi sifat-sifat dusta, durhaka dan ingkar.
Yang ketiga, kita diharapkan memiliki sifat yang tidak mudah menyerah, ya, pantang menyerah. Selanjutnya kita diharapkan memiliki sikap mulia, sabar dan tabah, sekaligus memiliki jiwa yang menjadi siap jadi pemimpin. Baik anak, kita langsung masuk ke materi kita. Materi kita tentang pengertian iman kepada Rasul. Seperti di awal pembelajaran kelas 7 dulu, masih ingat kamu ya, iman itu artinya secara bahasa adalah percaya. Jadi iman kepada Rasul itu hubungannya dengan percaya. Jadi percaya itu atau yakin ya, percaya atau yakin. Jadi iman kepada Rasul itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ini adalah tugas yang pertama, anak-anak. Tugas pertama ini, pertanyaannya nanti kamu yang bagian di rumah, silakan kamu tulis pertanyaan pertama. Jelaskan pengertian iman kepada Rasul. Nah, itu. Jawabannya sudah ada di sini ya. Jawabannya apa? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, itu. Dasar hukumnya, atau dalil anak-anak ya, sehingga disebut dengan dalil. Dalilnya apa tentang para nabi dan para rasul ini? Itu ada di bawah, itu bisa kamu lihat ya. Allah telah berfirman, laqad manallahu, ini ya, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Itu dasar hukumnya anak-anak ya. Jadi Allah itu memang telah mengutus Rasul itu kepada manusia untuk menyampaikan ayat-ayat Allah ya, dan mengajarkan kitab dan hikmah. Itu maksudnya ya. Udah baik. Di antara para nabi dan para rasul anak, sebenarnya ada perbedaan ya. Apakah apa nabi, apa rasul? Kita sering mendengar kata nabi, kita sering mendengar kata rasul. Terus apa sih bedanya nabi dan rasul? Nah, pasti ada beda. Terkadang kita mengucapkan nabi, terkadang kita mengucapkan rasul. Berarti ada bedanya ya, ada ya. Ada beda pengertian antara nabi dan rasul. Nah, itu nanti ini pertanyaan kedua. Oke. Jelaskan pengertian nabi. Itu nomor 2 anak ya. Pertanyaan nomor 3, jelaskan pengertian rasul. Pertanyaan keempat, jelaskan perbedaan antara nabi dan rasul. Nah, saya jelaskan. Apa itu nabi? Jadi nabi itu anak-anak adalah laki-laki pilihan Allah. Ingat ya, laki-laki. Tidak ada nabi perempuan ya. Laki-laki pilihan Allah. Laki-laki pilihan Allah yang mendapat firman dari Allah, tetapi tidak ada kewajiban untuk menyampaikannya. Itu nabi ya. Saya ulangi, nabi adalah laki-laki utusan Allah, laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan
firman dari Allah tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan pengertian Rasul adalah hampir sama, laki-laki pilihan Allah, laki-laki yang dipilih Allah untuk mendapatkan wahyu dari Allah dan ada tugas untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Itu pengertian Rasul. Nanti secara lebih jelas bisa kamu lihat di buku ya. Jadi untuk perbedaannya anak-anak, pertanyaan yang keempat tadi apa perbedaannya? Perbedaannya kalau Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kalau Rasul ada kewajiban, ada perintah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Itu anak-anak ya. Jumlah Nabi dan Rasul anak-anak secara keseluruhan semuanya Nabi itu ada 124.000 anak-anak jumlah Nabi. Sedangkan Rasul itu jumlahnya ada 315. Tetapi di antara sekian itu anak-anak yang wajib kita ketahui, yang wajib kita hafalkan namanya, kita fahami betul, itu jumlahnya ada 25 Rasul. Jadi yang sering kita hafalkan mulai Nabi Adam sampai Nabi terakhir ada Nabi Muhammad, kenyebutnya Nabi, itu adalah 25 Rasul. Jadi kalau Rasul anak sudah pasti dia adalah seorang Nabi. Kalau dia dikatakan Nabi, dia belum tentu menjadi Rasul. Seperti mungkin kamu lebih sering dengar Nabi Khidir, yaitu Nabi anak-anak bukan Rasul. Jadi kalau udah Nabi itu berarti bukan Rasul, belum tentu menjadi Rasul. Tapi kalau Rasul pasti beliau seorang Nabi. Jadi dari antara sekian jumlah Nabi dan Rasul tadi ada berapa Rasul seluruhnya? 315. Kalau jumlah Nabi seluruhnya ada 124.000. Tapi yang wajib kita tahu, yang kita pelajari hari ini ada 25 Rasul. Nah, kita lanjutkan. Kalau begitu apa tugas para Rasul itu? Nah, yang pertama ini anak-anak, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Apa tauhid yang benar itu? Mengesahkan Allah. Esaiku artinya satu, berarti menganggap Allah itu adalah satu, dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Dan semua nabi anak-anak mulai Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad, ajarannya semua sama anak-anak. Semua mengajarkan tauhid yang benar, yaitu mengesahkan Allah. Hanya ada satu Tuhan, namanya Allah, yang wajib kita sembah. Sayangnya anak-anak, setiap nabi setelah nabi itu meninggal wafat, pasti umatnya ada yang menyelewengkan, akhirnya diluruskan kembali nabi berikutnya sampai termasuk Nabi Muhammad menyelewengkan, umatnya Nabi Isa menyelewengkan, menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, menganggap Tuhan itu punya dan sebagainya, diluruskan dengan ajaran Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, bahwa Allah itu satu, Allah tidak beranak dan Allah tidak diberanakkan. Seperti itu anak. Yang kedua, tugasnya para rasul anak sebagai membawa kabar gembira bagi hamba-hamba yang taat karena akan mendapat kebaikan di surga. Yang ketiga, tugasnya adalah sebagai pemberi peringatan anak-anak bagi yang manusia ingkar yang ingkar, tidak mematuhi perintah Allah, senang berbuat kejahatan, suka berbuat zalim, menganiaya terhadap diri mereka sendiri maupun orang lain, maka kelak akan mendapat balasan di neraka. Itu peringatan dari para nabi dan rasul. Yang terakhir adalah membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Itu tugas nomor 5 anak-anak. Sebutkan tugas para rasul. Ada 4 itu ya, kamu tulis. Baik, selanjutnya anak-anak, materi berikutnya tentang sifat para rasul. Nah, sifat para rasul itu ada 3 macam anak-anak. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sebutkan nanti ya. Ini pertanyaan yang nomor 6. Sebutkan sifat wajib para rasul. Ada 4. Ini akan disebutkan nanti ya. Dari sifat rasul itu ada 4. Yang pertama,
adalah sidik, artinya benar. Jadi Rasul apa yang dikatakan seorang Rasul pasti benar. Nah, itu ya. Jadi kamu tulis sifat wajib para Rasul. 1, sidik, artinya benar, berkata benar. 2, amanah, artinya dapat dipercaya, gitu aja ya. 3, tablik, artinya menyampaikan. 4, fatonah, artinya cerdas. Itu soal nomor 6 ya. Sebutkan sifat wajib para rasul. Nanti sebutkan dan tulis artinya ya. Sidik artinya berkata benar. Sidik artinya berkata benar. Amanah artinya dapat dipercaya. Nanti para rasul itu selalu jujur, anak dapat dipercaya. Yang C, tablik, artinya menyampaikan. Artinya apa yang diwahyukan oleh Allah pasti disampaikan kepada umatnya. Yang keempat, fatonah, cerdas. Jadi Rasul itu cerdas anak, tidak pelupa, tidak pikun, faham memahami wahyunya, faham cara menyampaikannya, seperti itu. Nah, selanjutnya soal nomor 7 anak-anak, sebutkan sifat mustahil para Rasul. Nah, itu ya. Nanti sebutkan sifat mustahil para Rasul. Apa saja? Yang pertama adalah kazib. Nah, itu kazib artinya dusta. Terus yang kedua, khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin Rasul itu tidak dapat dipercaya anaknya, tidak mungkin. Lanjut, yang ketiga adalah sifatnya kitman, yaitu menyembunyikan. Jadi Rasul tidak mungkin menyembunyikan wahyunya yang diterima, tak mungkin. Yang terakhir adalah baladah, artinya bodoh. Jadi Rasul tidak mungkin orang yang bodoh. Nah, sifat jaiznya anak ada 1. Nah, jadi kalau soal nomor 7, sebutkan sifat mustahil Rasul, sebutkan aja namanya. 1, kazib, artinya dusta. 2, khianat, artinya tak dapat dipercaya. 3, kitman, artinya menyembunyikan. 4, baladah, artinya bodoh. Soal nomor 7 anak-anak, soal nomor 8, berarti ini 8 ya, adalah sifat jaiz. Sebutkan sifat jaiz para Rasul. Nah, sifat jaiznya apa? Yaitu Rasul itu aradul basyariyah. Aradul basyariyah yaitu bersifat dan berlaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti tidur, makan, minum, menikah dan sebagainya. Itu sifat jaiz ya, sifat yang ada, boleh ada pada diri Rasul. Nah, selanjutnya anak materinya adalah sifat jaiz. Rasul yang ulul azmi anak, sampai yang materi kedua tadi ya. Itu soal nomor 9 anak-anak, sebutkan rasul-rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Jadi ada 10 soal. Yang ke-9 aja, yang ke-9 sebutkan dulu apa arti ulul azmi itu. Ulul azmi artinya adalah, sudah ada ya, tinggal kamu jawab. Ulul azmi artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah. Baru soal ke-10, sebutkan Rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Siapa saja? Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Terakhir yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. Semua Nabi dan Rasul yang mendapat gelar ulul azmi itu memiliki mukjizat yang luar biasa. Nah, demikian pembelajaran hari ini anak, ada 10 soal. Silakan kamu tulis dan kamu kerjakan, kirim hari ini juga anak, jangan sampai terlambat, kirim hari ini di grup tugas PAI ya, grup tugasnya. Bagi yang ada di sekolah langsung mengerjakan di sekolah, yang di rumah kirimkan. Semoga jadi yang terlambat sehingga nilainya bisa masuk semua. Terima kasih, kita sambung di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.